Kendan di dalam catatan sejarah Jawa Barat diperkirakan terletak di suatu daerah di wilayah Kabupaten Bandung, di tepi sebuah bukit Kendan, 500 meter sebelah timur stasiun kereta api Nagrek. Terdapat daerah hunian yang bernama Kampung Kendan, Desa Citaman, Kecamatan Nagrek. Bukit Kendan yang dimaksud sangat jauh untuk disebutkan memiliki jejak sejarah, mengingat perbukitan Kendan saat ini sudah hampir habis akibat tanahnya dieksploitasi untuk bahan pembuatan bata merah. Danau Purba di Kendan. Di sekitar Nagrek dan Citaman ditemukan pula suatu tempat yang disebut masyarakat sekitarnya tempat pamujaan. Sayang istilah tempat pamujan dalam paradigma masyarakat Sunda dewasa ini dikonotasikan negatif. Karena sering digunakan pamujan, suatu cara meminta harta kekayaan kepada makhluk gaib dan dianggap menyekutukan Tuhan. Sama dengan istilah pesugihan. Nama Kendan lebih dikenal dalam dunia arkeologi, identik sebagai pusat industri perkakas Neolitik pada zaman purbakala. Batu Kendan sudah lama disebut-sebut dalam dunia kepurbakalaan. Disinyalir daerah Kendan sudah ramai dihuni penduduk sejak sebelum Tarik Masehi. Pasir batu Bukit Kendan sampai saat ini masih dieksploitasi penduduk setempat karena mengandung bahan perekat yang sangat cocok untuk pembuatan gerabah. Konon kabar menurut cerita, pada waktu zaman Belanda mengeksploitasi tanah Kendan untuk dikirim ke Belanda dari stasiun Nagrek melalui pelabuhan Surabaya. Bahkan pembangunan gedung sate dan gedung lainnya di kota Bandung disinyalir menggunakan bahan dari Bukit Kendan. Mungkin keberadaan stasiun Nagrek pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari daerah Kendan. Stasiun ini merupakan saksi bisu dari diangkutnya material Kendan ke daerah lain. Di daerah Kendan pernah ditemukan sebuah patung kecil. Para ahli sejarah menyebutnya patung Dewi Durgi. Saat ini disimpan di Museum Jakarta. Sedangkan di dalam Prasasti Jaya Bupati disebutkan bahwa kekuatan Durgi dianggap kekuatan gaib. Dalam cerita Lutung Kasarung, Nini Durgi dianggap berasal dari Kanekes. Keberadaan patung Durga di tempat pamujan menimbulkan spekulasi dari beberapa ahli sejarah. Plete mensinyalir daerah tersebut termasuk daerah Kabuyutan. Sama dengan daerah Mandala atau Kabuyutan yang ada di wilayah Cukang Genteng dekat Ciwidey Kabupaten Bandung. Kerajaan Kendan selain dikenal melalui gerabah purbakalanya juga disebut-sebut di dalam naskah Carita Parahyangan dan naskah Wangsakerta. Kedua sumber dianggap duplikasi dari Pararatwan Parahyangan. Sayangnya Pararatwan Parahyangan saat ini tidak diketahui rimbanya. Namun karena dijadikan sebagai naskah rujukan, maka Pararatwan Parahyangan dipastikan keberadaannya lebih tua dari naskah Carita Parahyangan dan naskah Wangsakerta. Sejarah Kerajaan Kendan. Sumber mengenai Kerajaan Kendan sebagian besar diperoleh dari pustaka Rajia-Rajia Ibumi Nusantara. Kerajaan Kendan adalah kerajaan yang terletak di daerah Pulau Jawa bagian barat. Secara hukum, Kerajaan Kendan adalah daerah bawahan Kerajaan Tarumanegara yang pada saat itu berada di bawah pengaruh Raja Suryawarman, Raja ke-7 Kerajaan Tarumanegara. Nama Kendan berasal dari kata Kendan yang memiliki makna sejenis batu cadas, berongga dan di dalamnya mengandung kaca yang berwarna hitam.
Batuan ini jika dilihat mirip batu oniks yang sering digunakan untuk mata cincin dan dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Batu ini juga akan tampak kemilauan saat tersorot oleh sinar matahari, memiliki permukaan yang sangat kasar dan tajam. Menurut versi lain, nama kendan berasal dari kata kanda yang mendapat akhiran an, yaitu sebuah sistem religi tradisional yang menganut paham monoteisme atau hyang tunggal yang dikembangkan oleh Prabu Resi Guru Manikmaya pada abad ke-6 sebagai norma kehidupan beragama jauh sebelum Islam masuk ke Tatar Sunda sekitar abad ke-16. Salah satu kegiatan ritual keagamaannya berbentuk pasaduan yang dilakukan di seputar kabuyutan. Dan di dalam kabuyutan tersebut biasanya ditandai dengan bangunan punden berundak. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Kendal. 1. Resi Guru Manikmaya 536–568 Masehi, raja pertama kerajaan Kendal. Kerajaan Kendal diperkirakan didirikan oleh Suryawarman dari kerajaan Tarumanegara pada tahun 536 Masehi dengan mengangkat Resi Guru Manikmaya sebagai raja pertama kerajaan Kendal. Resi Guru Manikmaya berasal dari keluarga Jalan Kayana, India Selatan. Sudah beberapa negeri dan wilayah didatangi olehnya serta tinggal di sana. Kemudian berangkat lagi pindah ke negeri lain. Negeri itu diantaranya Pulau Simhala, Negeri Gauda, Ujung Mendini, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Jawa Timur. Akhirnya tiba di Jawa Barat dan tinggal di situ. Di ibu kota kerajaan Tarumanegara ialah Jaya Singapura. Sang Resi Guru Manikmaya ahli agama, pandai bicara, serta sifatnya sangat baik. Beliau dijadikan kepala pendeta di ibu kota kerajaan Tarumanegara. Resi Guru Manikmaya tidak lama setelah diangkat sebagai kepala pendeta di ibu kota kerajaan Tarumanegara, ia menikah dengan Tirta Kancana, putri Maharaja Suryawarman, penguasa ke-7 kerajaan Tarumanegara. Oleh karena itu, ia dihadiahi daerah Kendal atau suatu wilayah perbukitan Nagrek di Kabupaten Bandung, lengkap dengan rakyat dan tentaranya. Selain menikahi putri Raja Suryawarman, Resi Guru Manikmaya juga menikahi Dewi Sanwara dan memiliki seorang anak yang bernama Sri Narawati. Setelah pernikahan Resi Guru Manikmaya dengan Tirta Kancana sebagai seorang Brahmana, maka Resi Guru Manikmaya diberikan anugerah oleh Suryawarman dengan penobatannya sebagai seorang Raja Resi di daerah Kendal. Selain itu, Sang Maharaja Suryawarman menganugerahkan perlengkapan kerajaan berupa mahkota raja dan mahkota permaisuri. Hal ini dimaksudkan secara tidak langsung, selain sebagai seorang pemuka agama, Resi Guru Manikmaya pun diangkat sebagai seorang raja daerah oleh Suryawarman dan memerintah bersama istrinya. Tirta Kancana sebagai raja dan ratu daerah Kendal yang bertanggung jawab langsung kepada Raja Suryawarman. Sebagai seorang menantu sang Raja Suryawarman, Resi Manikmaya selain dihadiahi mahkota raja juga diberikan senjata bagi para pembesar kerajaan, pegawai-pegawai raja, pejabat raja. Bahkan seluruh barang dan bermacam-macam makanan, bermacam-macam kendaraan, yaitu kereta gajah, kuda, ternak, sapi, kambing, anjing, juga burung, ayam, dan macam-macam yang lainnya lagi. Berita pengangkatan Resi Guru Manikmaya sebagai penguasa daerah Kendal dikabarkan oleh Maharaja Suryawarman kepada seluruh raja-raja bawahan kerajaan Tarumanegara dengan sepucuk surat.
di mana di dalam surat tersebut berisi tentang keberadaan Raja Resi Manikmaya di Kerajaan Kendan harus diterima dengan baik, sebab ia menantu sang Maharaja dan mesti dijadikan sahabat. Terlebih sang Resi Guru Kendan itu seorang Brahmana ulung yang telah banyak berjasa terhadap agama. Siapapun yang berani menolak Raja Resi Guru Kendan akan dijatuhi hukuman mati dan kerajaannya akan dihapuskan. Secara tidak langsung, dengan diangkatnya Resi Guru Manikmaya sebagai penguasa kerajaan Kendan sekaligus telah menikahi anak Suryawarman, telah meningkatkan status kerajaan Kendan sebagai daerah bawahan yang nampaknya sebelum pengangkatan Resi Guru Manikmaya sebagai penguasa. Kerajaan Kendan kemungkinan hanya sebagai salah satu daerah yang kurang begitu penting dalam struktur birokrasi kerajaan. Sejak kerajaan Kendan resmi diperintah oleh Resi Guru Manikmaya, status kerajaan Kendan dinaikkan sebagai daerah Karsian, yaitu daerah yang dilindungi sebagai tempatnya para resi luhung ilmu. Sebagai seorang raja sekaligus seorang agamawan, Resi Guru Manikmaya tentu mengembangkan pula ajaran-ajaran Hindu di daerah Kendan. Hal ini dapat terbukti dari ditemukannya arca manik, arca durga, dan pusaka naga sastra yang menggunakan bahasa Sanskerta. Dari hasil peninggalan Resi Guru Manikmaya telah membawa perubahan besar di dalam struktur sosial masyarakat di daerah sekitar Kendan, di mana telah terjadi suatu penyebaran ajaran Hindu beraliran Siwa, meskipun tidak dapat dipastikan bahwa penduduk di daerah kerajaan Kendan akan mengkonversi kepercayaannya menjadi pemeluk ajaran Hindu beraliran Siwa. Hal ini disebabkan bahwa pada periode-periode awal berdirinya kerajaan Tarumanegara dan dari beberapa peninggalan prasasti yang ditemukan, bahwa kerajaan Tarumanegara terutama Raja Purnawarman adalah seorang penganut ajaran Hindu beraliran Wisnu. Meskipun memiliki persamaan dengan menganut ajaran Hindu, namun tentu tidaklah mudah mengkonversi sebuah aliran dari Wisnu ke penganut aliran Siwa. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dengan keberadaan tradisi-tradisi lokal yang masih bertahan dan tetap berkembang di daerah kerajaan Kendan, sehingga nampaklah sebuah daerah dengan penganut kepercayaan yang beragam. Dari hasil pernikahan Resi Guru Manikmaya dengan Tirta Kancana, disebutkan bahwa ia memiliki seorang anak yang bernama Raja Putra Suraliman. Sebagai seorang resi yang memahami ilmu keagamaan, Resi Guru Manikmaya pun juga memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan dan kemiliteran. Status kerajaan Kendan sebagai tanah suci pun dapat terlihat dari fungsi daerah kerajaan Kendan sebagai tempat bagi para prajurit kerajaan Tarumanegara untuk menempa ilmu kanuragan dan kadikdayaan. Salah satu kitab yang disusun oleh sang resi, Pustaka Ratuning Balasarewu, menjelaskan tentang tata cara pengelolaan kerajaan. Di dalam kitab tersebut berisi tentang bagaimana cara membangun sebuah negara dengan prajuritnya yang sangat kuat, sebagai daerah suci dan sebagai tempat menempa ilmu para prajurit kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kendan telah melahirkan panglima perang laut bagi kerajaan Tarumanegara, dan salah satunya adalah putra sang resi, yaitu Raja Putra Sang Baladika Suraliman. 2. Sang Baladika Suraliman 568 sampai 597 Masehi, perluasan kerajaan Kendan. Pada tahun 568 Masehi, sang resi meninggal
dan kedudukannya digantikan oleh anaknya Raja Putra Suraliman sebagai raja kedua kerajaan Kendan. Sang raja menikahi putri kerajaan Kutebakula Putra Martadipura, Mutyasari Putri. Dari hasil pernikahannya, Raja Putra Suraliman memiliki seorang putra yang bernama Kandiawan dan seorang putri bernama Kandiawati. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kendan sebagai daerah bawahan Kerajaan Tarumanegara telah berhasil memperluas wilayahnya dengan menguasai Medang Jati Garut, sebagaimana yang dikisahkan dari cerita kabuyutan Sang Hyang Tapa. Keberhasilan Raja Putra Suraliman di dalam menaklukkan daerah Medang Jati tidak terlepas dari didikan ayahnya, Resi Kurimanikmaya, dan juga daerah Kerajaan Kendan yang nampaknya memang dijadikan sebagai tempat pendidikan bagi calon-calon prajurit elit dari Kerajaan Tarumanegara. Selain itu, keberhasilan Raja Putra Suraliman yang juga telah mencapai salah satu jabatan tertinggi dalam struktur birokrasi kerajaan, yaitu sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara. Penaklukan yang dilakukan oleh Sang Baladika Suraliman telah memajukan perekonomian masyarakat Kerajaan Kendan. Dari segi ekonomi dapat terlihat dengan adanya perluasan tersebut, masyarakat Kerajaan Kendan yang awal mulanya bekerja di ladang, beberapa di antaranya telah mulai menggunakan jalur sungai, terutama Sungai Cimanuk yang mengalir menuju dua pelabuhan di utara, yaitu Indramayu dan Cirebon. Dengan terbukanya daerah ini, maka sangatlah memungkinkan bagi Kerajaan Kendan untuk menarik bea cukai dari para pedagang yang singgah di kedua pelabuhan di utara yang hendak menuju daerah pusat Kerajaan Kendan yang terletak di pedalaman. 3. Kandiawan 597 sampai 612 Masehi. Pindahnya pusat kekuasaan Kerajaan Kendan ke Medang Jati. Setelah Sang Baladika Suraliman wafat, posisinya sebagai seorang raja Kerajaan Kendan digantikan oleh anaknya Kandiawan. Pada masa pemerintahan Kandiawan, ia memindahkan pusat Kerajaan Kendan dari Desa Citaman Nagrek ke daerah Medang Jati, Cangkuang, Garut. Hal ini didasari dari temuan situs Candi Cangkuang yang berada di Desa Bojongmente, Cicalengka, Garut. Masih belum dapat diketahui penyebab dari perpindahan pusat kerajaan ini, akan tetapi tentu bukanlah perintah langsung dari Kerajaan Tarumanegara. Sebab kerajaan bawahan memiliki hak otonomi sendiri di dalam menentukan kebijakan politik internal dan ekonomi. Kandiawan memiliki 5 orang putra yang masing-masing memerintah di 5 daerah. Mangkuhan memerintah di Surawulan, Sandang Greba memerintah di Pelas Awi, Karung Kalah memerintah di Rawung Langit, Katung Maralah memerintah di Menir, dan Wertikan Dayun memerintah di Kuli-Kuli. Pada masa akhir pemerintahannya, tahta Kerajaan Kendan diberikan kepada Wertikan Dayun, sedangkan Kandiawan sendiri memilih menjalani tapa di Bukit Layuwatang, Kuningan. Pada masa akhir pemerintahannya inilah di daerah selatan wilayah Kerajaan Tarumanegara, tepatnya di daerah Cilauteren, Leweng, dan Gunung Nagara, secara perlahan agama Islam mulai diperkenalkan oleh Rakyan Sancang Putra Kertawarman. 4. Wertikan Dayun 612 sampai 702 Masehi. Berdirinya Kerajaan Galuh. Wertikan Dayun yang mendapatkan tahta dari ayahnya memindahkan lagi pusat Kerajaan Kendan atau Kelang ke Galuh di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Ciamis. Di dalam pemindahan pusat kerajaan ini,
Werti Kandayun menikahi Dewi Minawati, anak dari pendeta Hindu, yaitu Resi Mekandriya, dan menurunkan 3 orang putra, yaitu Sempak Wajah menjadi Resi Guru Wanayasa, Amara menjadi Resi Guru Deneh, dan Jantaka atau mandi minyak. Hal ini berdasarkan pusaka Naga Sastra. Pada masa itu kerajaan Kendan atau Kelang berubah nama menjadi kerajaan Galuh. Sang Werti Kandayun dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Kendan pada tanggal 23 Maret 612 Masehi dalam usia 21 tahun. Malam itu bulan sedang purnama. Esok harinya matahari terbit tepat di titik timur garis ekuator. Sang Werti Kandayun tidak berkedudukan di Kendan ataupun di Medang Jati, tidak juga di Menir. Ia mendirikan pusat pemerintahan baru, kemudian diberi nama Galuh atau harfiahnya Permata. Lahan pusat pemerintahan yang dipilihnya diapit oleh 2 batang sungai yang bertemu, yaitu Citanduwi dan Cimuntur. Ketika Sang Werti Kandayun dinobatkan sebagai Raja Kendan di Galuh, penguasa di kerajaan Tarumanegara saat itu adalah Sri Maharaja Kretawarman 561 sampai 628 Masehi. Sebagai raja di Galuh, status Sang Werti Kandayun adalah sebagai raja bawahan kerajaan Tarumanegara. Berturut-turut Sang Werti Kandayun menjadi raja daerah di bawah kekuasaan Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Dewa Murti 639 sampai 640 Masehi, Naga Jayawarman 640 sampai 666 Masehi, dan Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Ketika Linggawarman digantikan oleh Sang Tarusbawa pada tahun 669 Masehi, umur Sang Werti Kandayun sudah mencapai 78 tahun. Ia mengetahui persis tentang kerajaan Tarumanegara yang sudah pudar pamornya. Apalagi Sang Tarusbawa yang lahir di Sunda Sembawa dan mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Diangkatnya Tarusbawa menimbulkan pergolakan dari kerajaan-kerajaan bawahan kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa yang kemudian mendapat gelar Maharaja Tarusbawa Sunda Sembada Manung Manggalajaya. Karena keputusannya mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda semakin menimbulkan pergolakan. Ini merupakan peluang bagi Sang Werti Kandayun untuk membebaskan diri atau Mahardika dari kekuasaan Sang Tarusbawa. Sang Werti Kandayun segera mengirimkan duta ke Pakuan Bogor sebagai ibu kota kerajaan Sunda lanjutan kerajaan Tarumanegara yang baru, menyampaikan surat kepada Sang Maharaja Tarusbawa. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Galuh memisahkan diri dari kerajaan Sunda menjadi kerajaan yang mahardika. Berisi peringatan dan keputusan pemisahan daerah Karunyaning Caritra yang isinya, mulai hari ini Galuh berdiri sebagai sebuah kerajaan yang mahardika, tidak berada di bawah kerajaan Pakanira lagi. Janganlah pasukan Tuan menyerang Galuh, karena pasukan Galuh jauh lebih kuat dari pasukan Sunda. Ditambah Galuh didukung oleh kerajaan-kerajaan di sebelah timur Citarum. Hendaknya kita rukun hidup berdampingan. Atas keputusan tersebut, maka pada tahun 670 Masehi, berdirilah 2 buah kerajaan besar di Jawa dengan Citarum sebagai pembatasnya. Dari Citarum ke arah barat menjadi kerajaan Sunda, sedang dari Citarum ke arah timur menjadi kerajaan Galuh.
Sementara Mandala Kendan tetap menjadi sebuah daerah yang dilindungi oleh kedua kerajaan tersebut. Kemudian hari, Sunda dan Galuh pada masa Sanjaya dapat dipersatukan kembali setelah terjadi pemberontakan dan perang saudara antara keturunan Galuh. Perebutan perubahan kerajaan tidak lantas mengubah keadaan. Kendan tetap sebagai sebuah Mandala yang sepakat dilindungi. Namun kemudian sejak Pajajaran runtuh tahun 1579, status kemandalaan mengalami perubahan. Bahkan beberapa tempat seperti halnya di Kanekes tidak lagi diakui oleh para penguasa selanjutnya. Sejak saat itu berbagai kepentingan penguasa tidak lagi sejalan dalam melindungi kesucian Mandala. Pada tahun 1482, kedua kerajaan ini dipersatukan oleh Sri Baduka Maharaja Prabu Siliwangi menjadi kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam keropak-keropak, Nuras sesungguhnya erat dan tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sunda yang hidup menggantungkan diri terhadap ladang dan sawah. Karena dua hal tersebut merupakan satu penghormatan kepada Nyai Pohaci Sang Hyang Asri dan Bathara Patanjala. Artinya bagi masyarakat, ladang, padi, dan hujan atau air merupakan dua sejoli yang tak terpisahkan. Untuk mereka, dalam gaib pelindung hujan atau air sama pentingnya dengan gaib pelindung padi. Kedua hal ini menjadi dua substansi penting dalam Nuras. Dalam keropak 406 dan keropak 630, tercatat Patanjala adalah nama seorang resi murid Siwa yang berjumlah 5 orang, namun tidak tercatat dalam Practical Sanskrit Dictionary McDonald. Kata Patanjala berarti air jatuh atau air hujan. Pata artinya jatuh, jala artinya air. Sementara di dalam sejarah Jawa Barat ada dua orang raja yang dianggap penjelmaan dari Patanjala, yaitu Wertikandayun, raja keempat Kendan pendiri Galuh, dan Dharma Siksa atau Maharaja Tarusbawa Sunda Sembada Manunggalajaya, pendiri kerajaan Sunda. Penulis keropak 632 bahkan menganggap Patanjala sebagai daya hidup, sehingga tokoh ini dalam kepercayaan orang Sunda silam menggeser posisi Siwa dan Wisnu. Dalam lakon Lutung Kasarung versi pantun Kanekes, tokoh Guruminda disebut Guruminda Patanjala. Khusus di daerah Tangtu lakon itu tergolong sakral karena isinya berkaitan dengan perawatan tanaman padi dan pengurusannya setelah panen. Tersirat di sini hubungan antara Patanjala yang turun ke dunia untuk mengajarkan tata cara penanaman padi dan pemeliharaannya agar sesuai dengan kehendak Nyai Pohaci Sang Hyang Asri. Dalam pantun Bogor, Bathara Kuwera yang dianggap sebagai dewa hujan atau dewa air dan kemakmuran dikisahkan sebagai suami Nyai Pohaci Hyang Asri. Dalam hal ini pun kita melihat bagaimana gaib pelindung padi dijodohkan dengan gaib pelindung hujan atau air. Pelindung hujan atau air hanya berbeda nama. Upacara Seren Tahun dalam versi pantun Bogor dinamakan Guru Bumi, yang berlangsung selama 9 hari dan ditutup dengan upacara Kuwera Bakti pada bulan Purnama. Upacara ini meliputi syukuran atas keberhasilan panen yang dipandang sebagai anugerah dari Dewa Kuwera. Begitu pula pada upacara Nuras, sesungguhnya adalah satu bentuk upacara syukuran bagaimana seharusnya merawat Patanjala atau air sebutan lain bagi Wertikandayun dan Nyai Pohaci Sang Hyang Asri atau padi.
Nuhun, nuhun, nuhun.